Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3291 Bencana Berdarah. Mendengar perkataan Ma Hao, hanya ada dua cara untuk membuat Lin Bai pergi. Pertama, menurut tebakan tetua keluarga Ma, setelah cedera Lin Bai membaik, dia akan pergi. Kedua, menurut dugaan tetua keluarga Ma, jika Lin Bai meninggal karena keracunan, keluarga kuda juga bisa selamat. Seorang tetua dari keluarga Ma berbisik, jika orang ini benar-benar diracuni, maka ada orang dengan racun yang begitu kuat di dunia ini, itu pasti sekte bayangan jahat. Apakah orang ini musuh dari sekte bayangan jahat? Ketika Ma Hao mendengar tiga kata sekte bayangan jahat, dia langsung menjadi murung. Tuanku, maukah Anda bersatu dengan keluarga lain di kota Roh Sungai dan membiarkan semua orang kuat di keluarga mereka bergandengan tangan untuk membantu kami membunuh orang ini? Kata sesepuh lainnya. Ya, Tuan, jika Anda ingin menghubungi seni bela diri Zhang Jia dan Zhou, bukankah dia membunuh yang kuat di kedua keluarga ini? Tentu saja, mereka berharap untuk membunuh orang ini dan membalaskan dendam anggota keluarga yang kuat. Ma Hao mengedipkan matanya dan berkata dengan suara dingin, ini cara yang bagus. Baiklah, kamu bisa mengaturnya dan menghubungi orang-orang kuat dari keluarga Zhang Jia dan Zhou, lihat apa maksudnya, dan lihat apakah mereka ingin membalas dendam. Yang kuat di keluarga mereka sendiri. Segera, kedua tetua itu berdiri, mengepalkan tangan dan memberi hormat, saya akan pergi ke rumah Zhang Jia dan Zhou sekarang. Suatu hari, saat larut malam, di halaman Majia, beberapa gadis remaja dengan hati-hati melarikan diri dan pergi ke suatu tempat di Majia. Dalam kegelapan, suara gadis-gadis muda ini terdengar. Lebih baik jangan pergi. Pemiliknya berkata bahwa tidak ada yang bisa pergi ke halaman Zuxing. Oh, jangan takut. Pria di halaman Zuxing telah melolong selama 5 hari. Hari ini tidak ada ratapan. Kebanyakan dari mereka sudah mati. Kami akan menganggapnya sebagai perburuan harta karun dan berjalan-jalan. Katanya. Dengan suara rendah di antara gadis-gadis muda. Saat ini, di antara gadis-gadis muda, salah satunya masih muda dan berpakaian hijau. Dia berkata dengan dingin, ini keluarga kuda kita. Dia hanyalah seorang pejuang yang tinggal di rumah kuda untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kita hanya pergi untuk melihat apakah dia sudah mati. Mungkinkah dia masih berani menyerang kita? Ini keluarga kuda kami. Jika dia berani melawan kami, kami akan mengusirnya. Pemuda itu berkata dengan angkuh. Seorang gadis berbisik, tetapi tuan rumah berkata bahwa pria ini adalah tamu terhormat keluarga Ma. Jangan ganggu dia di halaman Zuxing. Pemuda ini kini menjadi kebanggaan pertama keluarga Ma, bernama Ma Qingyun. Gadis, bernama Ma Yuyao, adalah putri dari seorang tetua keluarga Ma. Hari ini, Ma Qingyun, khususnya, dilatih sebagai tuan keluarga berikutnya dan memiliki harapan yang tinggi terhadap keluarga Ma. Oleh karena itu, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Ma Qingyun hampir tumbuh dalam kekaguman orang-orang sezamannya. Semua pejuang muda keluarga Ma mengikuti teladan kudanya, yang membantunya mengembangkan kepribadian yang bangga. Yuyao, tahukah kamu kenapa kultivasimu begitu lama mengantuk di alam terbang sehingga kamu tidak bisa masuk ke alam dewa yang? Itu karena kamu terlalu penakut dan penakut. Bagaimana kita bisa berjalan di dunia dalam masa depan? Ma Qingyun kecewa dan berkata kepada Ma Yuyao, aku akan membawamu ke halaman Zuxing hari ini. Sebenarnya, itu untuk meredam keberanianmu. Jika kamu benar-benar penakut, maka kembalilah dan jangan tinggalkan rumah kuda di masa depan, agar tidak mempermalukan keluarga kuda. Ma Qingyun berkata dengan sedikit marah. Mendengar kemarahan Ma Qingyun, Ma Yuyao dan gadis-gadis muda lainnya juga menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Pergilah Ma Qingyun keluar duluan, tapi Ma Yuyao dan gadis-gadis muda lainnya ragu-ragu sejenak, atau mengertakkan gigi dan menindaklanjutinya.
Mereka mengira Ma Qingyun benar. Jika dia tidak punya keberanian, apa yang akan dia bicarakan di masa depan? Apalagi yang bisa membawa keluarga ke puncak. Ma Qingyun melihat kerumunan itu datang, wajahnya menunjukkan senyum puas. Segera, mereka sampai di luar halaman Zuxing. Mereka melihat tempat itu menjadi berantakan. Halaman Zuxing yang awalnya dibangun kini telah menjadi reruntuhan. Rumah roboh, tembok halaman menjadi reruntuhan, dan bebatuan serta pepohonan di halaman terbakar. Ini seperti dirampok dan digeledah. Bagaimana halaman Zuxing menjadi seperti ini? Ma Yuyao berkata dengan sedikit sakit hati. Halaman Zuxing merupakan halaman yang baik di keluarga Ma, apalagi halaman ini biasanya digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Oleh karena itu, seniman bela diri biasa tidak memenuhi syarat untuk tinggal di halaman Zuxing. Ma Qingyun berkata tanpa ekspresi, dengan sedikit amarah, bajingan, keluarga kudaku telah memberinya tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia telah mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Hari ini aku akan masuk dan meminta penjelasan. Pergi. Dengan marah, Ma Qingyun melangkah ke reruntuhan halaman Zuxing. Beberapa gadis muda dengan gugup mengikuti di belakang Ma Qingyun. Ma Qingyun melihat di belakang sekelompok adik laki-laki dan perempuan yang gemetar ketakutan, dan juga raungan rendah yang tidak menyenangkan, pengecut. Ma Qingyun tidak senang dimarahi, Ma Yuyao dan yang lainnya juga menghadapi beberapa keluhan. Mereka sama sekali tidak tua. Mereka baru berusia 18 atau 19 tahun. Selain itu, mereka sebagian besar dibudidayakan oleh keluarga Ma. Mereka semua berlatih dan mengasingkan diri di hari kerja. Mereka jarang menghubungi orang luar, yang membuat temperamen mereka lebih lemah. Keluar. Berdiri di reruntuhan halaman Zuxing, Ma Qingyun meraung tidak senang, keluarga kudaku telah memberimu tempat penyembuhan dengan niat baik. Begitukah caramu membalas keluarga kudaku? Halaman Zuxing telah berubah menjadi seperti ini. Bukankah kamu harus keluar dan memberikan penjelasan? Berdiri di atas reruntuhan, Ma Qingyun meraung tanpa rasa takut. Mengatakan, apa yang ingin kamu katakan? Segera setelah suara Ma Qingyun menyebar, terdengar tawa suram di kegelapan reruntuhan. Mendengar tawa ini, Ma Yuyao dan yang lainnya kedinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar satu sama lain dan menggigil. Ma Qingyun juga ketakutan dengan suara itu, wajahnya memucat dan dia berkeringat dingin. Tetapi ketika dia memikirkan begitu banyak adik laki-laki dan perempuan yang mengawasi di belakangnya, dia tidak ingin menunjukkan kepengecutannya. Dia mengertakkan gigi dan menangis, saya jenius pertama dari generasi muda keluarga Ma. Ma Qingyun, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil 1 inci pun dan segera keluar. Ma Qingyun, namamu tidak bagus, ada bencana berdarah. Dalam kegelapan, terdengar tawa suram. Kemudian, Ma Qingyun dan Ma Yuyao serta yang lainnya mendongak dan melihat seorang pria compang camping, berlumuran darah dan pucat seperti mayat, keluar dari kegelapan reruntuhan. Mata merah darahnya tampak seperti 2 lentera merah darah, yang sangat menakutkan. Bab 3292 mencari penjelasan. Lin Bei keluar dari kegelapan reruntuhan dan sampai ke tempat terang. Dengan senyuman haus darah di wajahnya, matanya merah karena darah. Dia memandang Ma Qingyun dan Ma Yuyao seperti setan. Ma Yuyao sudah ketakutan dengan wajah Lin Bei, dan wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Ma Qingyun juga menatap wajah Lin Bei yang pucat, tidak berdarah, dan sepasang pupil darah, terutama saat ia melihat banyak luka fatal di tubuh Lin Bei yang mengeluarkan banyak darah. Di hati Lin Bei, sepertinya ada tanda pedang, langsung menembus jantung. Saat ini, bekas luka itu paling banyak mengeluarkan darah. Melihat Ma Qingyun melihat tanda pedang di dadanya, Lin Bei tersenyum tanpa berkata-kata, jangan gunakan metode apapun, dia tidak bisa diam. Segera, bunga ajaib menyala, semua luka di tubuh Lin Bei terlihat dengan mata telanjang,
kecepatan penyembuhannya, dan darah tidak mengalir. Inilah metode Lin Bai, cara mati bersama. Tepatnya, Lin Bai saat ini bukanlah dirinya yang dulu. Sekarang Lin Bai sepenuhnya dimanipulasi oleh pikiran iblis, tetapi niat awal Lin Bai tersegel di suatu tempat di tubuhnya. Alasan mengapa Lin Bai merasa sakit kepala adalah karena dia bertarung dengan iblis untuk menguasai tubuh. Apa katamu? Setelah Lin Bai memulihkan lukanya dengan kekuatan bunga ajaib, dia menatap Ma Qingyun dan bertanya. Ma Qingyun menelan seteguk air liur dengan panik. Melihat Lin Bai, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu merusak halaman Zuxing. Ini adalah keluarga Ma kami. Lin Bai tersenyum, berjalan maju beberapa langkah, dan mendatangi Ma Qingyun selangkah lagi. Mata merah darahnya menatap Ma Qingyun, dan senyum haus darah muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara dingin, bicaralah pelan-pelan, jangan khawatir. Ini mungkin kata terakhir yang kamu ucapkan di dunia ini. Kamu harus menghargainya. Bunyi. Mendengar kata-kata Lin Bai, wajah Ma Qingyun menjadi pucat karena suah. Dia berdiri di depan Lin Bai, menggigil, kusam dan ketakutan. Ma Yuyao, gadis-gadis muda ini, tidak berani bernapas. Aku. Ma Qingyun berbicara keras, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Limbah. Wajah Lin Bai tidak senang dengan senyuman, sebuah kaki menghantam tubuh Ma Qingyun, ketika Ma Qingyun hendak terbang, jatuh berantakan 100 meter jauhnya, meludahkan darah. Sua. Saat itu, di udara atas keluarga Ma, sekelompok seniman bela diri datang dengan cepat. Kelompok prajurit ini, jelas merupakan dua kelompok orang, muncul di reruntuhan halaman Zuxing, berdiri di kedua sisi Lin Bai. Ada 8 atau 9 di antaranya, dan momentumnya luar biasa. Prestasi mereka berada di level 5 atau 6 teratas. Lin Bai menatap 8 atau 9 prajurit yang muncul di langit malam dan mencibir, siapa yang datang untuk mencari kematian. 4 dari mereka berdiri bersama, dan salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, kami adalah pejuang keluarga Zhou di kota Roh Sungai. Apakah Anda membunuh Zhou Tianji dari keluarga Zhou kami? Di sisi lain, 5 prajurit berdiri dan berkata dengan suara dingin, kami adalah prajurit Zangjia di kota Roh Sungai. Konon ada orang kuat di Zangjia kami yang mati di tanganmu. Di sini untuk meminta penjelasan. Mendengar kedua belah pihak melaporkan keluarga mereka, Ma Qingyun dan Ma Yuyao menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas kembali. Bantu sekelompok Ma Qingyun, dan lari ke sisi Ma Qingyun. Ini adalah pertarungan antara yang kuat di kota Roh Sungai. Bukan hak mereka untuk campur tangan. Saya memang membunuh 2 semut secara acak. Tapi apakah itu prajurit dari kedua keluargamu, aku tidak tahu. Namun, semua ini tidak penting. Karena Anda datang untuk meminta penjelasan, saya akan memberikan penjelasannya. Lin Bai menyeringai muram pada 9 pria kuat di langit malam. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba muncul di depan seorang prajurit. Dia meninju dadanya dan mematahkan hatinya. Pria itu dibunuh di tempat oleh Lin Bai. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Zhou Jiawu, yang datang bersamanya, meraung berturut-turut. Lin Bai berkata dengan muram sambil tersenyum, tidakkah kamu ingin membuat pernyataan? Yama suka memberimu pernyataan, dan tanggung jawabku adalah mengirimmu menemui Raja Neraka. Setelah membunuh orang ini, Lin Bai tidak melakukannya berhenti. Pedang iblis berkilat di tangannya, dan pedang yang dingin dan tanpa ampun itu membunuh 3 orang lainnya dari keluarga Zhou. Sebuah pedang ditebas, dan cahaya pedang yang terang menyapu langit. Tidak bagus. Ini minggu ini, 3 prajurit lainnya di keluarga itu menjerit dan mundur. Namun pada saat ini, cahaya pedang Lin Bai menyusul mereka dan memenggal kepala ketiga orang itu secara langsung. Ada 4 prajurit di keluarga Zhou.
Sekarang Lin Bai terbunuh mereka bertiga. Pada saat yang sama, Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menatap prajurit di Zhang Jia. Ketika orang-orang seni bela diri Zhang Jia melihat ledakan ganas Lin Bai dan guntur membunuh 4 orang kuat dari keluarga Zhou, mereka semua pucat. Dengan ketakutan. Melihat Lin Bai memandang mereka, mereka berseru, tidak, orang ini dapat membunuh 4 prajurit keluarga Zhou dalam sekejap. Tentu bukan peran yang baik untuk diprovokasi. Kami bukan lawannya. Cepat pergi. Kelima prajurit di Zhang Jia saling memandang dan melarikan diri. Lin Bai mengejar dengan pedangnya, dan sebuah pedang jatuh. Seorang prajurit mati di bawah ujung pedang Lin Bai. Kemudian 2 pedang terbang keluar, dan 2 lagi. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Mata Lin Bai berbinar, dan pedang iblis tersapu, membunuh 2 orang yang tersisa di bawah ujung pedang. Kemudian Lin Bai jatuh ke tanah, memandangi mayat 9 orang. Orang-orang di sekitarnya dan bertanya sambil tersenyum, sekarang. Siapa lagi yang mau penjelasan? 9 orang telah menjadi mayat, tentu saja tidak ada yang menjawab Lin Bai. Apakah Anda di sini untuk meminta penjelasan? Melihat tidak ada jawaban, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke Ma Qingyun dan Ma Yuyao. Ma Qingyun baru saja datang menemui Lin Bai dengan cara yang galak, tapi itu hanya demi pertengkaran. Sekarang Lin Bai begitu galak hingga Ma Qingyun terlihat pucat. Dia menatap Lin Bai dengan ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai berjalan ke arah Ma Qingyun, mulutnya masih tersenyum haus darah. Pada saat ini, Ma Yuyao memanggil Lin Bai, kami di sini bukan untuk meminta penjelasan. Kami telah mendengar kamu meratap selama berhari-hari. Saya ingin bertanya apakah kamu memerlukan obat mujarab. Saya juga punya. Menyiapkan beberapa pil untukmu. Ma Yuyao mengeluarkan botol obat dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai dengan menggigil. Lin Bai tertegun, menatap Ma Yuyao, lalu tersenyum, tidak pergi mengambil botol obat Ma Yuyao, hanya berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu telah menyelamatkan seluruh hidupmu. Bab 3293 kebohongan harus dibuat dengan sempurna. Kau menyelamatkan seluruh hidupmu, gadis kecil. Lin Bai tidak mengambil botol obat di tangan Ma Yuyao, dan berkata sambil tersenyum, bahwa aku menemui Ma Hao, kamu bisa hidup. Ma Yuyao mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengantarmu ke sana. Ma Yuyao segera berdiri dan berjalan ke depan. Dan gadis-gadis muda lainnya, termasuk Ma Qingyun, sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri selama setengah hari. Lin Bai mengikuti Ma Yuyao, melewati halaman keluarga Ma, dan segera keluar dari aula. Sebelum Lin Bai melangkah ke aula, dia mendengar suara diskusi antara Ma Hao dan tetua keluarga Ma. Saya tidak tahu apakah para pejuang keluarga Zhang Jia dan Zhou dapat memusnahkan pria aneh ini. Itu suatu keharusan. Hari ini, ada 9 orang kuat di keluarga Zhang Jia dan Zhou. Apa konsepnya? Ke-9 orang kuat yang memenangkan posisi teratas dapat menyapu kota roh sungai. Bagi orang itu lebih dari cukup. Ya, aku belum pernah mendengar ratapan yang memilukan selama 2 hari ini. Apa kamu sakit parah? Mati. Saat ini, senyuman muram datang dari pintu aula. Ma Hao biasa duduk di kursi dengan sakit kepala dan menopang keningnya. Namun saat dia mendengar suara itu, seluruh orang terbangun. Dia telah jatuh ke dalam gua es. Itu dingin dari luar ke tubuh. Ma Hao dan para tetua mendongak dan melihat keluar aula. Lihat Ma Yuyao dan Lin Bai masuk satu demi satu. Khususnya, Lin Bai, dengan rambut panjang seputih salju, sepasang pupil darah, dan jubah berlumuran darah, membuat rambut orang berdiri tegak. Yuyao. Salah satu tetua memanggil Ma Yuyao. Ketika Ma Yuyao melihat yang lebih tua, dia air mata jatuh di matanya dan dia menangis dengan suara rendah, ayah,
tolong aku. Lin Bai menatap Ma Yuyao dan bertanya sambil tersenyum, apakah dia ayahmu? Ma Yuyao sedikit mengangguk. Lin Bai dan berkata, Tuan, saya belum memprovokasi Anda. Mohon maafkan saya. Lin Bai berjalan maju perlahan dan berkata sambil tersenyum ringan, jangan khawatir. Saya berkata bahwa dia membawa saya untuk mencari Ma Hao. Aku tidak akan membunuhnya. Prajurit manapun di aula ini bisa mati hari ini, tetapi dia tidak akan mati. Kamu bisa yakin sekarang? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Wajah sesepuh itu kaku, dan dia memandang ke arah Lin Bai berkeringat dingin. Lin Bai tersenyum dan maju lagi ke arah Ma Hao. Ma Hao berdiri dari kursinya, mengepalkan tinjunya dan berseru. Lin Bai duduk dan berkata sambil terkekeh, siapa bilang aku baru saja diracuni dan mati? Setelah Lin Bai duduk, kalimat pertamanya adalah seperti ini. Kalimat ini menyebar, dan segera menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Salah satu tetua menggigil dan menundukkan kepalanya. Lin Bai membuang muka sambil tersenyum dan berkata, apakah itu kamu? Penatua yang menggigil itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan aku, ini bukan aku. Bukan itu yang aku katakan, mereka juga berkata. Pada saat ini, mata Lin Bai terbang keluar dari pedang terbang, langsung menembus tenggorokan dari orang ini. Pria itu menutupi tenggorokannya, berdarah, dan akhirnya jatuh ke tanah, meninggal. Melihat kematian pria ini, para pejuang keluarga Ma kedinginan dan tidak tahan. Ma Hao, sebaliknya, murung dan ketakutan. Lin Bai bertanya dengan suara rendah, Ma Hao. Ma Hao dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, aku perintahkan kamu. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu mencari prajurit dari keluarga Zhou dan prajurit dari Zhang Jia? Ma Hao sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Lin Bai. Dia dengan cepat menjelaskan, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Guru, bagaimana saya bisa pergi ke ahli bela diri dari keluarga Zhou di Zhang Jia untuk membunuh Anda? Mereka pasti. Lin Bai terkekeh, jangan khawatir, bicaralah perlahan. Kamu harus membuat kebohongan yang sempurna. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ma Hao tertegun. Dia menelan seteguk air liur dan mulai memikirkan tindakan balasan. Ma Hao dan para tetua di aula tahu betul jika Ma Hao tidak bisa tenangkan amarah Lin Bai di paragraf berikutnya, maka keluarga Ma akan menghadapi bencana penghancuran pintu. Tentu saja prajurit keluarga Zhou dan Zhang Jia berasal dari keluarga Ma. Tapi sekarang Ma Hao melihat Lin Bai berjalan keluar dari halaman Zuxing, dan dia mungkin menebak bahwa seniman bela diri Zhang Jia dan Zhou yang menyusahkan Lin Bai telah mati di tangan Lin Bai. Apakah kamu berbohong? Lin Bai menunggu beberapa saat dan bertanya. Ma Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, pasti hari itu ketika Anda mengikuti saya kembali ke kota roh sungai, para pejuang dari keluarga lain juga melihatnya. Mereka secara alami tahu bahwa Anda berada di kota roh sungai, dan Anda berada di keluarga kuda kami, jadi mereka memberitahu para pejuang keluarga Zhou dan keluarga Zhang, sehingga seni bela diri dari kedua keluarga akan datang untuk membalas dendam. Tuan, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kudaku, ini adalah kesalahan keluarga kudaku. Itu karena keluarga kudaku tidak cukup kuat dan tidak cukup kuat untuk membawa begitu banyak masalah kepada para senior. Jika keluarga kuda cukup kuat, maka keluarga Zhou dan keluarga Zhang tidak berani masuk ke rumah kudaku sesuka hati, dan tidak akan mengganggu kesembuhan sesepuh. Ini kesalahan keluarga Ma. Tolong hukum aku. Setelah Ma Hao selesai, dia bersujud di depan Lin Bai. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan tidak mengangkatnya. Faktanya, dia tidak berani untuk melihat ke atas, dia tidak ingin menjadi mata merah darah Lin Bai yang menatap. Pupil mata itu, sepertinya mampu melihat semua kesia-sian dunia. Lin Bai memandang Ma Hao yang berlutut di depannya dan mendengarkan kata-katanya. Setelah setengah dering,
dia berkata sambil tersenyum, Itu kebohongan yang bagus. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ma Hao menghela nafas panjang di dalam hatinya. Baiklah. Lin Bai terkekeh, berdiri dari kursinya, berjalan keluar beberapa langkah, dan berkata sambil tersenyum, halaman kecil itu telah saya hancurkan. Temukan aku tempat lain. Selain itu, Ma Hao, jangan bermain-main dan berpikirlah dengan hati-hati, jika tidak, kamu tidak akan memiliki keluarga kuda yang hidup. Mayat para pejuang keluarga Zhou dan keluarga Zhang masih terbaring di halaman sekarang. Anda dapat mengatur orang untuk mengirim mayat-mayat ini ke keluarga Zhang dan Zhou. Terlebih lagi, Anda tidak mengatakan bahwa ada prajurit lain yang melihat saya mengikuti Anda kembali ke rumah kuda, jadi mereka pergi ke rumah Zhang Jia dan Zhou untuk melapor. Pergi dan cari tahu. Siapa informannya? Setelah itu, Lin Bai keluar dari aula. Setelah mau pergi, rumah Ma Hao sudah menunggunya. Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Jika tidak, laporkan ke kantor prefek, dan minta penjaga untuk mengambil tindakan. Bisik sekelompok tetua. Ma Hao mengalihkan pandangannya dan menatap punggung Lin Bai dan berkata, tidak. Tidak bisa melapor ke polisi. Terlalu waspada. Mungkin ini kesempatan bagi keluarga Ma. Kesempatan untuk menyatukan kota semangat sungai. Bab 3294 Tuan Santong. Setelah halaman Zhuxing dihancurkan oleh Lin Bai, Ma Hao mengatur halaman baru untuk Lin Bai. Saat ini, Ma Hao dan sekelompok tetua keluarga Ma mulai berdiskusi. Ma yang lebih tua bertanya, apa maksudmu, Tuan? Ma Hao berkata dengan suara rendah, kamu dapat melihat kekuatan orang ini. Sangat mudah untuk membunuh para pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di kerajaan. Jika kita menggunakannya dengan baik, dia akan menjadi pedang paling tajam di tangan kita. Tangan, dan bahkan kita bisa menyatukan kota roh sungai. Ketika sekelompok tetua Ma mendengar ini, mata mereka bersinar dan mereka berkata dengan suara rendah, ini maksud pemilik rumah bagaimana menggunakan orang ini untuk menghadapi 56 kekuatan di kota roh sungai. Ada banyak kekuatan, besar dan kecil, di kota roh sungai, namun dalam analisis akhir, hanya ada 56. Tanpa kecuali, di antara 56 kekuatan ini, ada yang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Dan keluarga Ma adalah salah satunya. Di antara 56 kekuatan tersebut yang paling kuat adalah keluarga Zhang Jia dan Zhou. Ada banyak orang kuat di kedua keluarga ini, dan latar belakang mereka sangat bagus. Kekuatan lain juga terhubung dengan 4 keluarga besar dan 4 klan besar di wilayah Longhe. Apa rencana utama yang harus dilakukan? Ma bertanya pada Ma Hao dengan senyum sinis di wajahnya dan berkata, aku punya caraku sendiri. Keesokan paginya, Lin Bai hanya tinggal di halaman dan beristirahat selama sehari. Malam. Saat fajar, Ma Hao bergegas ke halaman Lin Bai dengan darah dan luka. Tuan Guru. Berdiri di luar halaman, Ma Hao berteriak dengan cemas. Lin Bai keluar dari kamar, sedikit bosan, melihat keluar dinding halaman dan berkata dengan suara dingin, ini fajar. Siapa yang akan mengganggu mimpiku? Sambil berbicara, Lin Bai pergi ke halaman dan melihat Ma Hao. Dia berkata tanpa ekspresi, saya akan memberi Anda 3 kata waktu untuk menjelaskan mengapa saya ingin mengganggu tidur saya. Jika tidak, saya akan membunuh Anda. Ma Hao tertegun, berkeringat seperti hujan, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Baiklah, bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki siapa yang mengkhianatimu kemarin? Aku tidak berani diremehkan, jadi aku segera mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Akibatnya, ketika saya sampai di Wang, saya terluka oleh mereka. Terlebih lagi, Wang juga mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Anda sama sekali. Jika mereka berani memprovokasi dia lagi, dia akan datang bunuh kamu.
Lin Bai memandang Ma Hao dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, kebohonganmu semakin buruk. Wajah Ma Hao kaku dan matanya kusam. Dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Dia bahkan menggigil di sekujur tubuhnya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, ini memang dibuat oleh Ma Hao. Dia belum pernah ke Wangs. Semua ini dilakukan oleh Ma Hao. Lin Bai melihat noda darah dan luka Ma Hao, dan berkata dengan lemah, tapi kamu sudah cukup mengatasi luka dan noda darahmu. Bagaimanapun, aku baik-baik saja sekarang, jadi aku akan pergi ke rumah Wang. Memimpin. Lin Bai keluar dari rumah Ma dengan wajah dingin. Tuan, silakan lewat sini. Ma Hao terlihat senang. Dia segera membawa Lin Bai keluar rumah dan memanggil sekelompok tetua keluarga Ma. Ada sekitar ratusan orang yang mendatangi rumah Wang. Di luar rumah Wang, Ma Hao berkata kepada Lin Bai, Tuan, ini keluarga Wang. Lin Bai mendongak dan berkata sambil tersenyum ringan, rumah Wang lebih baik daripada rumah kudamu. Ma Hao berkata sambil tersenyum masam, Tuan, keluarga Ma saya hanyalah kekuatan kecil di kota Roh Sungai, dan keluarga Wang ini adalah salah satu kekuatan besar di kota Roh Sungai. Ada 5 prajurit tingkat atas di dalamnya. Terutama Wang Xiu, keluarga kontemporer dari keluarga Wang, adalah seorang seniman bela diri yang bertanya tentang 7 tingkat kerajaan tripod. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ketuk pintunya. Oke. Ma Hao naik beberapa langkah, awalnya ingin sedikit mengencangkan pintu rumah, tetapi pada saat ini, Ma Hao mengalihkan pandangannya, dan telapak tangannya yang terentang berubah menjadi kepalan tangan. Sebuah pukulan menghantam gerbang, yang langsung menghancurkan gerbang kediaman kerajaan. Getaran keras tersebut menarik perhatian semua prajurit keluarga Wang. Tiba-tiba sekelompok prajurit datang. Dan 2 orang pertama, secara mengesankan adalah yang teratas. Saya tidak tahu teman mana yang datang ke rumah Wang saya untuk membuat masalah. Apakah ada sesuatu di keluarga Wang saya yang menyinggung perasaan Anda? Ketika kedua prajurit itu datang ke pintu, mereka melihat ke arah gerbang yang hancur dengan ekspresi dingin di wajah mereka dan memandang ke arah prajurit kuda di depan pintu. Keduanya adalah budidaya 5 kali lipat dari alam tripod. Ternyata Ma Hao. Salah satu lelaki tua berbaju ungu menatap Ma Hao dan berkata tanpa ekspresi, Ma Hao, kamu datang ke rumah Wangku hari ini tanpa alasan. Jika Anda tidak memberikan pernyataan, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian keluarga kuda Anda. Ma Hao tertegun, dan segera momentumnya meningkat pesat. Dia meraung, berani. Wang Yunhe, Wang Yunseng, bukankah kalian berdua segera datang untuk menyembah Suantong? Kedua prajurit itu tertegun, saling memandang dan bertanya, Tuan Suantong. Karena Ma Hao tidak mengetahui namanya, dia memilih seorang pejuang yang ingin menakut-nakuti keluarga Wang. Ma Hao mengatupkan giginya dan berkata dengan getir, pada hari itu, ketika Suantong berada dalam masalah, keluarga Wangmu tidak hanya tidak membantu, tapi juga jatuh ke dalam masalah. Keluarga Maku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Hari ini kita di sini untuk melakukan keadilan bagi Suantong. Wang Yunhe, seorang lelaki tua berbaju ungu, meraung tanpa ekspresi, Ma Hao, saya tidak tahu jenis obat apa yang Anda minum. Anda datang untuk berbicara omong kosong di depan rumah raja kami. Keluarga Wang saya tidak mengenal tuan manapun Suantong sama sekali, dan saya belum pernah mendengar tentang Master Suantong dalam jarak jutaan mil di sekitar kota Roh Sungai. Ma Hao, kamu datang ke rumah raja kami untuk membuat masalah. Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini, apakah kamu benar-benar mengira keluarga kudamu adalah kaisar di kota Roh Sungai? Saat dia berbicara, Wang Yunhe memulai budidaya 5 kali lipatnya di alam dinding dan mendorong Ma Hao menjauh. Ma Hao terlihat ketakutan dan segera mundur. Tepat setelah Ma Hao mundur beberapa langkah, Lin Bai meletakkan tangannya di bahu Ma Hao dan menghilangkan semua tekanan pada Ma Hao.
Sementara itu, Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mengenal saya? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda satu sama lain hari ini. Dengan itu, Lin Bai keluar dari belakang Ma Hao dan menatap prajurit keluarga Wang. Siapa kamu? Tanya Wang Yunhe, seorang lelaki tua berbaju ungu. Aku. Lin Bai terkekeh, menatap Ma Hao dan berkata, Ma Hao memanggilku Tuan Suantong, menurutku itu nama yang bagus. Wang Yunseng berkata dengan suara dingin, apakah kamu Suantong? Bab 3295 Bab 3271 Reputasi jahat dimulai. Lin Bai berjalan keluar dari punggung Ma Hao dan mendatangi keluarga Wang. Dia melihat orang-orang kuat di rumah keluarga Wang. Wajahnya dingin dan tersenyum. Aku ini Suantong. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Wang Yunseng dan Wang Yunhe, dua prajurit yang berada di posisi teratas, memandang Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun, apakah kamu yang menghasut prajurit keluarga Ma untuk membuat masalah di keluarga Wang kita? Lin Bai berkata dengan dingin, bukankah kamu bilang kamu tidak mengenalku? Kalau begitu aku akan memberitahumu satu sama lain hari ini. Saat dia berbicara, Lin Bai langsung meletakkan tangannya di depan Wang Yunhe seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam leher Wang Yunhe dengan tangan seperti melintasi kehampaan. Kamu. Pada saat Lin Bai mencubit lehernya, Wang Yunhe kembali sadar dan ingin melawan, tapi sudah terlambat. Wang Yunhe memandang Lin Bai dengan tatapan ketakutan, dan berkata dalam hatinya, kultivasi macam apa orang ini? Saya tidak memiliki perlawanan. Apakah dia orang kuat yang telah memenangkan posisi tertinggi? Budidayanya hanya 3 tingkat alam tertinggi. Melihat Lin Bai langsung mencubit leher Wang Yunhe, wajah Ma Hao penuh kegembiraan dan dia berkata dengan penuh semangat, tentu saja, kekuatannya benar-benar yang terkuat di kota roh sungai, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di antara 56 kekuatan. Kebangkitan keluarga kuda saya diharapkan, dan kebangkitan itu penuh harapan. Kata Ma Hao dengan ekstasi di hatinya. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu mengenalku sekarang? Wang Yunhe menahan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan suara gemetar, aku adalah 3 tetua keluarga Wang. Jika kamu membunuhku, kepala keluarga Wangku tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala keluargaku adalah budidaya 7 kali lipat dari kerajaan Ding kamu bukan tandingannya. Lin Bai berkata dengan suara dingin, benarkah? Saat itu, di rumah Wang, terdengar suara gemetar bumi, dan suara 7 kali lipat budidaya alam kekaisaran menyebar. Suara menderu datang, hentikan. Saat suara itu datang, beberapa sosok muncul di depan Lin Bai dan Wang Yunhe. Salah satunya adalah Wang Xiu, pemilik keluarga Wang. Wang Xiunai adalah seorang pria paruh baya dengan momentum seperti naga. Budidaya 7 kali lipatnya di kerajaan Tripot membuatnya merasakan gelombang kekuatan tanpa kemarahan dan harga diri. Selain itu, dia adalah murid dari Sekte Ken Yang. Setelah itu menerobos ranah Tripot, dia meninggalkan sekte dan kembali ke kota Heling untuk menjadi kepala keluarga. Selamatkan aku. Wang Yunhe berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Bai mendengar tangisan Wang Yunhe, dia langsung tertawa, dan dengan tangan yang kuat. 3 orang tua. 3 tetua, sudah mati. Sekelompok prajurit keluarga Wang melihat Wang Yunhe dilempar ke tanah oleh Lin Bai, dan wajah mereka semua terkejut. Wang Xiu datang ke sini, menatap Wang Yunhe yang sudah mati, tetapi juga sedikit marah. Tahukah Anda betapa sulitnya membina seorang pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi dan berapa banyak sumber daya budidaya yang dibutuhkan? Kekuatan kuat Wang Xiu tersebar, menatap Lin Bai dengan kertakan gigi dan raungan. Dia ingin bertarung dengan Lin Bai untuk memperjuangkan kematian. Baru saja, orang-orangmu mengatakan bahwa aku bukan lawanmu. Aku juga ingin melihat apakah aku lawanmu. Lin Bai bertanya pada Wang Xiu sambil tersenyum.
Wang Xiu meraung, kamu ingin mati. Boom. Kekuatan yang kuat muncul dari Wang Xiu. Di sekitar seni bela diri ada Wang Xiu yang terkena kejutan kekuatan yang kuat. Tuan telah bergerak. Bagus sekali. Sekalipun pemiliknya memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Sekelompok prajurit keluarga Wang berteriak kaget. Namun, para pejuang keluarga Ma bahkan lebih gugup. Inilah keluarga Ma yang membawa Lin Bai ke keluarga Wang. Jika Lin Bai bukan lawan Wang Xiu, maka setelah kekalahan Lin Bai, keluarga Wang pasti akan membuat marah keluarga Ma. Ini bukan kabar baik bagi keluarga Ma. Ma Hao memandang Lin Bai, mengepalkan tinjunya, dan terus berkata dalam hatinya, kita harus menang, kita harus menang, kita harus menang. Wang Xiu dan Lin Bai membuka diri. Wang Xiu penuh amarah dan momentum. Dan Lin Bai berdiri di tempat yang sama, membawa kedua tangan, sudut mulutnya menyapu senyum menghina, ayolah. Mencari kematian. Ketika Wang Xiu melihat penampilan Lin Bai yang tenang dan tenang, dia sepertinya tidak memasukkannya ke dalam matanya. Dia segera menjadi marah dan terbang ke tubuh Lin Bai untuk membombardirnya. Keterampilan tinju Wang Xiu sekarang adalah salah satu keterampilan unik dari Sekte Ken Yang, tangan besi lava. Sebelumnya, di tempat rahasia naga putih, Lin Bai melihat kekuatan gerakan ini di tangan para murid Sekte Ken Yang. Ketika tangan besi lava digunakan, nyala api tiba-tiba menyala, dan suhu naik dalam sekejap. Seolah-olah tempat ini telah berubah ke dalam api neraka. Semua prajurit merasa aliran darah dari seluruh tubuh akan menguap. Matilah aku. Wang Xiu tampak galak untuk membunuh Lin Bai. Pada saat tinju ini hendak menimpa Lin Bai meremehkan untuk tersenyum, dan tangannya terayun, dan pedang iblis muncul, dan tiba-tiba sebuah pedang menembus udara. Kekuatan yang kuat mematahkan teknik tinju Wang Xiu, dan cahaya pedang menembus tenggorokan Wang Xiu. Bang! Wang Xiu berdiri di kaki Lin Bai. Ada lubang darah seukuran kepalan tangan di tenggorokannya, yang mengalir dengan darah yang tak terbendung. Wang Xiu berbaring di kaki Lin Bai, mengangkat kepalanya, menatap Lin Bai dengan ngeri dan berkata, kamu. Lin Bai mengambil pedang iblis itu dan terkekeh, sepertinya kamu bukan lawanku. Wang Xiu menatap Lin Bai dan mencoba membuka mulutnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dia tidak berdaya dan mati dalam genangan darah. Melihat Wang Xiu terbunuh, Ma Hao sangat gembira dan bergegas ke sisi Lin Bai dan berbisik, Tuan Oh, tidak, Tuan Xuantong. Keluarga Wang pasti ada hubungannya dengan orang yang mengkhianatimu. Membunuh mereka semua. Lin Bai tersenyum dingin dan memandang keluarga Wang lainnya yang telah memenangkan tahta. Ma Hao terkekeh, haha, Tuan Xuantong hanya perlu membunuh prajurit yang berada di posisi teratas. Prajurit keluarga Wang lainnya dapat diserahkan kepada keluarga Ma untuk menghadapinya. Bagus. Lin Bai tersenyum dan memandangi 3 prajurit keluarga raja lainnya. Ada total 5 prajurit di keluarga Wang. Selain Wang Xiu dan Wang Yunhe yang dibunuh oleh Lin Bai, ada 3 orang lainnya. Hadirin sekalian, sepertinya pria ini tidak melepaskan kita hari ini. Mari kita bergandengan tangan dan bertarung dengannya sampai mati. Ketiganya saling memandang dan berkata dengan suara dingin. Bagus. Itu yang kumaksud. 2 lainnya berkata serempak, dan segera ketiganya bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai berkata dengan nada meremehkan, bertarunglah denganku, kamu hanya bisa mati, dan aku akan hidup. Lin Bai mengangkat tangannya sapukan cerah ke tenggorokan ketiganya, dan potong kepala mereka.